Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billah min hali ahlin nar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Darul Muhajirin, azani Allahu wa iyyakum ajmain. Selalu kita berharap dan terus kita berdoa kepada Allah, Rabb yang menggenggam hidup dan mati. Semoga umur kita dipanjangkan Allah dalam kebaikan dan dalam ketaatan di sisinya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga rezeki dibanyakkan dan diberkahi oleh Allah. Semoga hutang-hutang dilunaskan. Semoga anak keturunan disolehkan. Semoga amal soleh yang telah kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan diterima dan disempurnakan oleh Allah. Dosa, kesalahan, kealpaan dan kehilafan semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua direzekikan menutup usia dalam keadaan husnul khatimah. Dan semoga keistiqomahan kita berkumpul di tempat yang kita cintai ini, di rumah Allah, di Masjid Darul Muhajirin, mengantarkan kita semua dapat berkumpul di tempat terbaik di akhirat, di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, azani Allahu wa iyyakum ajmain. Di kesempatan kajian hari ini mengambil momentum bulan yang kita berada di dalamnya sebagai bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penting untuk kita bersama-sama mentadaburi satu ayat yang sebenarnya ayat ini tidaklah asing bagi kita. Bahkan banyak para penceramah, para khutbah di bulan Rabiul Awal mengangkat ayat ini untuk diurai pelajaran-pelajaran berharga darinya. Yaitu Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-21. Izinkan pada kesempatan ini kita bertadabbur dengan satu ayat yang mulia ini. Bunyi ayatnya, Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya, laqad kana lakum, sungguh telah ada bagi kalian atau untuk kalian, fi Rasulillah, pada diri Rasul Allah, uswatun hasanah, teladan yang sempurna, teladan yang terbaik. Liman kana yarjullaha, bagi siapa saja yang mengharapkan Allah, wal yaumal akhir, mengharapkan hari akhirat, wa dzakarallaha katsira, dan bagi siapa saja yang banyak menyebut nama Allah. Melalui satu ayat ini kita akan menjawab 3 pertanyaan penting. 3 pertanyaan penting itu: 1, perlukah kita memperingati
kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bagaimana cara kita memperingati kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan yang ketiga, siapakah yang sungguh-sungguh memperingati kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tiga pertanyaan ini, ma'asyiral muslimin, akan kita jawab melalui tadabbur dari satu ayat yang mulia ini. Mari kita fokus pada pertanyaan pertama. Perlukah kita memperingati kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita mentadaburi bagian awal ayat, laqad kana lakum fi Rasulillah. Sungguh telah ada untuk kalian pada diri Rasul Allah. Fi Rasulillah, pada Rasul Allah. Rasul yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada kalimat lakum, laqad kana lakum, lamnya itu adalah litamlik, kepemilikan. Sedangkan kum adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mau menerima dakwah beliau, membenarkan ajaran beliau, dan mengamalkan petunjuk-petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebab umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terbagi dua dalam kategori besarnya. Ada umat yang menerima dakwah beliau, membenarkan ajaran beliau, mengamalkan petunjuk-petunjuk beliau. Inilah umat Islam. Dan ada umat yang menolak dakwah beliau, mengingkari ajaran beliau, dan tidak beramal sesuai dengan petunjuk beliau. Itulah umat kafirin. Lakum, lamnya litamlik, kepemilikan, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengutus baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana kelahiran beliau peruntukannya adalah untuk umat beliau yang menerima dakwah beliau, yang membenarkan ajaran beliau dan mengamalkan petunjuk beliau. Mari kita kaitkan dengan firman Allah di surat At-Tolak, surah yang ke-65 di ayat yang ke-11. Allah berfirman, Rasulullah yatlu alaikum ayatillahi mubayyinat liyukhrijal ladzina amanu wa amilus solihat minaz zulumat ilan nur. Seorang rasul, yaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang membacakan kepada manusia ayat-ayat Allah dengan terang, dengan jelas. Tidak ada yang disembunyikan oleh beliau dalam menyampaikan ajaran dakwah Islam. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Beliau menyampaikan ajaran sesuai dengan apa yang Allah titahkan kepada beliau untuk disampaikan kepada umatnya. Sehingga tidak ada satu jalan kebaikan kecuali Nabi telah menunjukkannya. Tidak ada satu jalan kerusakan, kehancuran, kebinasaan kecuali Nabi telah memperingatkan umatnya darinya. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang mau mendengarkannya. Sehingga keberadaan Nabi atau lahirnya Nabi di muka bumi adalah untuk misi penyelamatan, misi pembebasan. Liyukhrijal ladzina amanu wa amilus solihat minaz zulumat ilan nur. Untuk mengeluarkan siapa saja yang mau menerima dakwah beliau, mengamalkan ajaran beliau dan mengikuti petunjuk-petunjuk beliau. Merekalah orang yang beriman, merekalah orang yang beramal soleh, dan merekalah yang Nabi akan menuntun mereka, membimbing mereka, menarik mereka, mengeluarkan mereka minaz zulumat, dari kegelapan, ila nur, menuju cahaya. Kalau kita perhatikan minaz zulumat dalam bentuk jamak,
Allah tidak mengatakan minaz zulmi, dari satu kegelapan, tapi minaz zulumat, dari banyak kegelapan. Minimal 3 kegelapan. Sebab dalam bahasa Arab jamak itu minimal 3. Kalau 2 kegelapan minaz zulman, 1 kegelapan minaz zulmi. Allah mengatakan minaz zulumat, berarti paling sedikit 3 kegelapan. Ilan nur, kepada 1 cahaya. Allah tidak mengatakan ilal anwar, kepada banyak cahaya, tapi ilan nur, kepada 1 cahaya. Minaz zulumat, dari banyak kegelapan. Paling tidak adalah 3 kegelapan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ada 17 ayat di dalam Al-Quran secara berulang menyebutkan manusia terperangkap ke dalam 3 kegelapan. Walakinna aktsaran nas la yashkurun. Walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Walakinna aktsaran nas la yu'minun. Kebanyakan manusia terperangkap ke dalam 3 kegelapan. Kegelapan kekufuran, banyak yang tidak pandai bersyukur. Kegelapan kebodohan, banyak yang tidak mau belajar mengenali ajaran agama Islam yang mulia ini. Walakinna aktsaran nas la yu'minun. Banyak orang yang terperangkap ke dalam kegelapan kekafiran. Mereka terjatuh pada perbuatan yang membatalkan keimanan, perbuatan kekafiran atau kesyirikan. Inilah kebanyakan manusia. Kalau bukan karena Allah kemudian dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka seluruh manusia dalam 3 kegelapan ini. Siapa yang mau membenarkan ajaran beliau, merekalah yang nantinya akan bersyahadat. Merekalah yang nantinya akan mengamalkan ajaran Islam. Merekalah yang dituntun oleh Nabi keluar dari 3 kegelapan itu menuju kepada 1 cahaya. Di dalam surat Asy-Syura, surah yang ke-42 ayat 52, Allah mengatakan, wa innaka latahdi ila sirati mustaqim. Engkau wahai Muhammad benar-benar menuntun, membimbing dan memberi petunjuk kepada umat untuk menuju kepada jalan yang lurus, yaitu ilan nur, kepada 1 cahaya, dan cahaya itu Islam. Kenapa tidak disebut ilal anwar, kepada banyak cahaya, tapi hanya tunggal ilan nur? Karena jalan kebenaran, jalan yang lurus, jalan cahaya keselamatan itu hanya 1, yaitu Islam. Tidak ada pada yang lainnya. Maka Allah tegaskan di dalam Quran surat Ali Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari dan memilih agama selain Islam, ditolak ajaran itu, ditolak agama itu di sisi Allah. Dan kelak dia pasti merugi, yaitu akan dihinakan ke dalam neraka, na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin, azanillahu wa iyyakum ajmain. Maka ilan nur, jalan menuju cahaya kemenangan, cahaya kesuksesan, cahaya Islam, itu adalah satu-satunya jalan. Jalan itulah jalan yang lurus. Jalan itulah yang kita diperintahkan oleh Allah menapakinya. Jangan sampai menyimpang atau keluar dari jalan itu. Allah katakan dalam Quran surat Ar-Rum ayat yang ke-30, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Ini adalah jalan fitrah. Jangan sampai kita keluar darinya. Keluar dari jalan yang lurus berarti kita keluar atau menyimpang dari jalan yang fitrah. Dan jalan yang lurus itu adalah jalan yang ditunjukkan, dituntunkan, dibimbingkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, azanillahu wa iyyakum ajmain. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam upaya mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju kepada cahaya itu dengan 3 metode. Dengan 3 metode yang diabadikan di dalam Quran surat Al-Jumu'ah, surah yang ke-62 ayat yang kedua.
Allah mengatakan, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin." Kita perhatikan bagian akhir ayat, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Meskipun manusia benar-benar dalam kegelapan yang nyata, yaitu kegelapan kekafiran, kegelapan kekufuran, kegelapan kebodohan, tapi Nabi berhasil mengeluarkan mereka dari 3 kegelapan itu dengan 3 metode. Yang pertama adalah tilawah, yatlu alaihim ayatihi, membacakan, memperdengarkan ayat-ayat Allah kepada manusia. Yang kedua, wa yuzakkihim, mensucikan jiwa-jiwa mereka. Dan yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, yaitu ta'lim, mendidik umat, mengajarkan umat hukum-hukum syariat Islam. Sehingga dengan 3 metode ini, tilawah, tazkiyah, dan ta'lim, Nabi berhasil dengan izin Allah menuntun, membimbing, dan mengeluarkan manusia dari kegelapan yang nyata menuju kepada cahaya kemuliaan, cahaya kemenangan, cahaya Islam. Maka ma'asyiral muslimin, lahirnya Nabi merupakan kenikmatan yang besar bagi umat ini, sebab kelahiran Nabi adalah dengan maksud dan tujuan penyelamatan. Karena itulah kita tegaskan bahwa sekiranya Nabiullah Ibrahim dipanjangkan umur sampai kelahiran Nabi, beliaulah manusia pertama yang berbahagia dengan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita katakan demikian? Sebab kelahiran Nabi Muhammad itu merupakan pengabulan Allah atas doa beliau. Nabiullah Ibrahim di dalam surat Al-Baqarah ayat 129, setelah membangun Ka'bah beliau berdoa, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wahai Tuhannya manusia, utuslah di tengah-tengah penduduk Mekah seorang rasul yang membacakan ayat-ayatmu kepada penduduk Mekah, mengajarkan ilmu kepada mereka dan mensucikan jiwa mereka. Engkau maha perkasa untuk mengabulkan doa ini, dan engkau maha bijaksana dengan pengabulan doa ini. Ini Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang berdoa, yang menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu 2800 tahun setelah doa ini dipanjatkan, lahir baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti antara Ibrahim dan Nabi Muhammad ada masa 2800 tahun. Doa Ibrahim alaihissalam dikabulkan oleh Allah, sebab dalam riwayat Imam Muslim, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memperkenalkan diri beliau kepada sahabat-sahabatnya dengan mengatakan, ana da'watu abi Ibrahim. Aku ini, kata Nabi, adalah pengabulan Allah atas doa ayahku Ibrahim. Sehingga tadi kita katakan, sekiranya Nabiullah Ibrahim dipanjangkan umurnya sampai kelahirannya Nabi, dialah manusia pertama yang berbahagia dengan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebab kelahiran Nabi adalah pengabulan Allah atas doa beliau. Maka kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nikmat yang besar bagi umat ini. Kalau kita kaitkan dengan surat Ibrahim ayat yang kelima, Allah memerintahkan Nabiullah Musa untuk diingatkan kepada kaumnya. Wadzakirhum bi ayyamillah. Wahai Musa, ingatkan kaummu akan harinya Allah. Apa harinya Allah kepada mereka? Di dalam tafsir Ibnu Katsir, di antara hari Allah untuk Bani Israel adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menghendaki lahirnya Musa dalam penjagaan perlindungan Allah. Menghendaki lahirnya Musa alaihissalam sebagai bentuk mukjizat bahwa Allah akan menolong dan menyelamatkan Bani Israel. Maka kelahiran Musa merupakan awal kenikmatan bagi Bani Israel. Dan puncak kenikmatan itu
adalah dipilihnya dan diangkatnya Musa alaihissalam sebagai Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah beliau mendapatkan pendidikan dari mertuanya Nabiullah Shu'aib di negeri Madian. Sehingga ma'asyiral muslimin, kelahiran Nabi Musa yang menjadi mukjizat sejak beliau masih bayi sampai diangkatnya beliau sebagai Rasul Allah untuk Bani Israel adalah nikmat yang besar dari Allah untuk Bani Israel. Maka itu merupakan hari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakum, yaitu menyengajakan kelahiran Nabi untuk umat yang menerima dakwah beliau, membenarkan ajaran beliau yaitu umat Islam, maka kelahiran Nabi merupakan nikmat yang besar bagi umat ini. Dan karena itulah kita harus memperingati kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin, azanillahu wa iyyakum ajmain. Lalu kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana cara kita memperingati kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Sepakat para ulama dan tidak berselisih tentangnya atau dengannya, bahwa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lahir di hari Senin, lahir di bulan Rabiul Awal, lahir di tahun gajah. Semua ulama bersepakat dengan ini. Tidak ada yang berselisih. Tapi berbicara tentang tanggal kelahiran Nabi, para ulama khilaf, berbeda pendapat. Mayoritas ulama memilih tanggal 12 Rabiul Awal. Mayoritas. Tapi tidak boleh kita ingkari bahwa ada pendapat-pendapat ulama yang lain, hari yang lain, di tanggal yang lain, mohon maaf. Di tanggal yang berbeda dengan tanggal 12 Rabiul Awal. Misalnya para ulama ahli astronomi dan ahli sejarah, dan sebagian ulama dari mazhab Maliki, mereka menguatkan tanggal kelahiran Nabi di tanggal 9 Rabiul Awal. Ada yang berpendapat di tanggal 8 Rabiul Awal. Ada yang berpendapat di tanggal 17 Rabiul Awal. Dan ada yang berpendapat di tanggal 21 Rabiul Awal. Ma'asyiral muslimin, azanillahu wa iyyakum ajmain. Hikmahnya adanya perbedaan ini agar kita kemudian mendapatkan satu pencerahan bahwa di dalam Islam ketika berbicara tentang sejarah, penekanannya bukan waktu dan tempat. Dalam Islam berbicara tentang sejarah, esensinya itu adalah hikmah, tujuan, peristiwa. Di dalam Al-Quran, di dalam hadis banyak sekali diangkat kisah para nabi atau sejarah. Tapi Nabi tidak memberitahukan kepada kita. Atau Al-Quran tidak menyebutkan di mana kejadiannya, kapan kejadiannya, siapa pelaku-pelakunya. Contoh, kita yang sudah sering membaca surat Yasin, rutin membacanya di banyak-banyak masjid, kaum muslimin membaca surat Yasin di malam Jumat terutama. Kalau dia memperhatikan dari ayat 13 sampai ayat 27, Allah mengangkat sejarah bahwa ada 3 orang Rasul yang diutus di suatu negeri. Tapi Allah tidak memberitahukan kepada kita siapa nama-nama dari 3 Rasul itu. Di negeri manakah 3 orang Rasul itu diutus? Kapan kejadiannya? Nggak disebutkan. Bahkan kalau kita buka tafsir para ulama tentang 3 orang Rasul itu, terdapat perbedaan nama-nama dari 3 orang Rasul itu. Karena itulah sejarah. Bahwa di dalam Al-Quran atau hadis, esensi sejarah itu adalah hikmah, tujuan, peristiwa. Bukan waktu dan tempat. Sayangnya kita dari SD kalau berbicara tentang sejarah, itu fokusnya pada waktunya, tanggalnya, tempatnya, bahkan nama-namanya. Bahkan nama-namanya. Padahal tidak akan merusak iman dan tidak menambah keimanan dengan mengetahui atau tidak mengetahui tempat, waktu, kejadiannya, nama-nama. Ya. Ada yang kemudian berusaha mencari tahu siapa nama neneknya Rasulullah. Kalau kakeknya masyhur, tapi neneknya Nabi siapa? Tidak merusak iman kalau kita tidak tahu.
dan tidak menambah iman kalau kita tahu. Sebab dia sejarah, pengetahuan. Di waktu kapan meninggalnya Nabi? Qabla subuh atau ba'da subuh? Lahirnya Nabi qabla subuh atau ba'da subuh? Tidak menambah iman kalau kita ketahui, dan tidak merusak iman kalau tidak kita ketahui. Tapi banyak orang yang fokus di situ kalau berbicara tentang sejarah. Padahal esensi sejarah adalah hikmah, tujuan, dan peristiwa. Kenapa ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum ajmain? Ini sangat penting untuk menjawab bagaimana cara kita memperingati kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebab memperingati kelahiran Nabi itu tidak cukup dengan sekali setahun. Kalau kita sekedar memperingati kelahiran Nabi sekali setahun, maka kita sedang memperingati tanggal kelahiran Nabi. Bukan tujuan, bukan hikmah, bukan peristiwa kenapa Nabi dilahirkan di muka bumi. Sementara kalau kita memperingati kelahiran Nabi berdasarkan esensi sejarah dalam Islam, maka berarti kita memperingati hikmah, memperingati tujuan, peristiwa kenapa Nabi dilahirkan di muka bumi. Tadi sudah kita jelaskan bahwa misi kelahiran Nabi adalah misi penyelamatan. Sehingga bagaimana cara memperingati kelahiran Nabi? Allah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Memperingati kelahiran Nabi adalah dengan menjadikan Nabi sebagai uswatun hasanah, teladan yang sempurna. Dan kalau ini kita fahami, maka memperingati kelahiran Nabi itu setiap waktu, setiap tempat, setiap sikon. Sebab Nabi adalah uswatun hasanah, teladan yang sempurna. Kenapa beliau uswatun hasanah? Sebab gurunya beliau adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Muslim, Nabi menyabdakan, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Allah yang telah mendidik saya dan Allah membaguskan pendidikannya kepada saya. Karena Allah yang menjadi guru beliau, maka beliau menjadi qudwatun hasanah. Tentu kemudian menjadi qudwatun hasanah tidak serta-merta. Yang namanya pendidikan itu ada proses. Maka Nabi itu ditempa, dididik oleh Allah, itu ada proses pendidikan yang berlangsung. Tidak serta-merta beliau langsung dilantik Allah, direkomendasikan Allah sebagai uswatun hasanah, tapi dididik Allah, dibimbing Allah melalui wahyu. Contoh, suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berdakwah kepada 3 orang pembesar Quraisy, dan Nabi sedang bersungguh-sungguh untuk mengajak mereka kepada Islam. Tidak lama setelah Nabi yang sedang dalam proses mengajak atau meyakinkan pembesar Quraisy ini kepada Islam, datanglah Abdullah ibnu Umi Maktum dalam keadaan buta. Abdullah tidak mengetahui kalau Nabi ini sedang berbicara kepada pemuka Quraisy. Abdullah datang, dia dalam keadaan buta, menarik-narik baju Nabi. Ya Muhammad, alimni anil Islam, alimni anil Islam. Nabi menjadi terganggu sebab Nabi sangat memfokuskan dakwah kepada 3 pembesar Quraisy ini. Dengan harapan dalam zonnya Nabi, dalam dugaannya Nabi, kalau 3 pemuka Quraisy ini menerima dakwah Islam, akan mudahlah orang-orang di bawahnya menerima Islam. Tapi karena Abdullah bin Umi Maktum ini terkesan mengganggu Nabi, dan pemuka Quraisy ini juga menjadi tidak ingin berlama-lama dengan Nabi karena adanya Abdullah bin Umi Maktum. Sebab para pemuka Quraisy karena kesombongannya, mereka tidak mau dekati Nabi kalau ada orang-orang hina dalam pandangan mereka. Sehingga mereka berkata, ya Muhammad, bagaimana mungkin kami akan dekat dengan engkau sedangkan orang di sisimu adalah budak-budak kami. Orang-orang hina di mata kami. Rendah derajatnya, statusnya, stratanya. Sehingga turun ayat surat Al-Kahfi, wasbir nafsaka malladzina yad'una rabbahum bil ghadati wala yuriduna wajha. Ya Muhammad, sabarkan dirimu bersama dengan orang-orang yang kelihatan susah ini, miskin ini, ya. Karena mereka semata-mata pengen berdakwah mencari ridho Allah. Nah, Nabi ketika para pemuka Quraisy ini meninggalkan Nabi, Nabi jadi merasa telah kehilangan kesempatan dan peluang besar
dikarenakan Abdullah bin Umi Maktum. Maka Nabi kecewa kepada Abdullah bin Umi Maktum. Nabi kemudian bermuka masam dan beliau berpaling meninggalkan Abdullah bin Umi Maktum. Turunlah surat Abasa. Abasa wa tawalla. Dia yang bermuka masam dan berpaling. Jadi Nabi ditegur oleh Allah. Inilah proses pendidikan. Banyak sekali dalam ayat. Nabi pernah berputus asa sampai pengen bunuh diri. Ini manusia biasanya Nabi SAW. Berputus asa dan pengen bunuh diri. Turunlah surat Ad-Duha. Bahwa kalau kita lihat, perhatikan ayat-ayat itu. Allah tidak meninggalkan engkau wahai Muhammad. Disebut Ad-Duha. Sebab kegelapan malam menjadi hilang dengan terbitnya cahaya yang terang, yaitu matahari. Maksudnya segelap apapun masalahmu, sedalam apapun masalahmu, seberat apapun masalahmu wahai Muhammad, Allah tidak meninggalkanmu. Dihibur oleh Allah. Itu surat Ad-Duha. Dikuatkan jiwanya oleh Nabi. Dikuatkan jiwanya oleh Allah. Pernah juga suatu ketika Nabi ditanya oleh beberapa pemuka-pemuka Quraisy. Lalu kemudian Nabi mengatakan, besok saya berikan jawaban. Ternyata sampai besok tidak turun wahyu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nabi sedih. Sebab orang-orang kafir Quraisy sudah mulai menyebarkan isu. Tuhan Muhammad telah meninggalkan Muhammad. Karena nggak ada jawaban. Hampir sebulan tuh nggak turun wahyu. Nabi sedih galau karena Nabi menjanjikan memberikan jawaban, nggak ada jawaban. Hampir sebulan nggak turun jawaban. Orang-orang sudah mulai mengatakan Tuhan Muhammad telah meninggalkan Muhammad. Maka turunlah surah Al-Kahfi ayat 23. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika godan illa ayyasha Allah. Ditegur Nabi, lain kali jangan kamu memberikan janji sebelum mengucapkan insya Allah. Nah, Nabi SAW mengalami proses pendidikan dan gurunya adalah Allah, sehingga setelah Nabi dengan proses pendidikan yang panjang direkomendasikan oleh Allah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Teladan yang sempurna. Jadi jangan dibenturkan uswatun hasanah ini dengan kejadian-kejadian yang kita sebutkan tadi. Sebab orang-orang liberal, orang-orang Mu'tazilah, mereka mengatakan terjadi kontradiksi antara ayat dengan ayat. Terjadi ketidaksinkronan antara ayat dengan ayat. Satu ayat merendahkan atau mengkritik Nabi, satu ayat memuliakan Nabi. Ini tidak sinkron katanya. Nah, ini adalah orang-orang yang tidak mengerti asbabun nuzul. Kalau dia pahami asbabun nuzul, dia akan tahu mana ayat yang turun lebih dahulu dan mana ayat yang turun belakangan. Nah, surat Al-Ahzab ayat 21, setelah Nabi menjalani proses pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala, turunlah ayat yang merekomendasikan akhlak Nabi, akhlak yang sempurna. Ya. Nah, ma'asyiral muslimin, azanillahu wa iyyakum ajmain. Baginda Nabi adalah uswatun hasanah dalam 3 hal. Yang pertama, beliau uswatun hasanah dalam masalah akidah. Yang kedua, beliau uswatun hasanah dalam masalah ibadah. Ibadah itu terbagi 2 lagi perinciannya. Ada ibadah mahdoh, ada ibadah gairu mahdoh. Lalu kemudian Nabi uswatun hasanah dalam masalah akhlakul karimah atau yang disebut dengan adab. Nah, Nabi uswatun hasanah dalam 3 hal ini. Ya. Ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum. Sehingga cara kita memperingati kelahiran Nabi adalah meneladani Nabi dalam 3 hal ini. Dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah adab atau akhlakul karimah. Dalam masalah akidah misalnya, Nabi itu sangat memerangi kesyirikan, sangat memerangi perdukunan, sehingga kaum muslimin yang memperingati kelahiran Nabi harus bersungguh-sungguh meneladani Nabi dalam masalah akidah. Contoh misalnya, Nabi mengatakan, man atakahinan au arrafan wa saddaqa bima yaqul faqad kafara bima anzalallahu ala Muhammad. Siapa yang mendatangi dukun, siapa yang mendatangi tukang ramal lalu mempercayai perkataan keduanya, batal Islamnya.
Karena dia telah ingkar terhadap Al-Quran, yaitu Quran surah Al-An'am ayat 59. Di mana Allah mengatakan, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa. Di sisi Allah kunci-kunci perkara yang gaib, tidak ada yang tahu kecuali Dia. Hanya Allah. Tiba-tiba si dukun, si tukang ramal bisa meramalkan masa depan manusia. Padahal di antara makna mafatihul ghaib, kunci-kunci gaib itu di antara maknanya ditafsirkan di dalam surat Luqman ayat 34, wa matadri nafsun maza taksibu godan. Tidak ada yang tahu tentang apa yang terjadi di masa depan. Jangankan hari esok, 1 menit ke depan, 5 menit ke depan, kita nggak tahu apa yang terjadi pada diri kita. Tapi si dukun, si tukang ramal bisa memprediksi kejadian masa depan seperti apa. Maka siapa, kata Nabi, yang membenarkan, mempercayai perkataan dukun, batal Islamnya. Dia ingkar kepada Al-Quran. Bagaimana kalau tidak membenarkan dukun? Hanya sekedar menemani keluarga, menemani teman. Kata Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim, siapa yang mendatangi dukun, tidak membenarkannya, tapi tidak mengingkarinya, ibadahnya yang wajib dan sunnah selama 40 hari 40 malam, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau membenarkan, batal Islam. Seorang pedagang, tiba-tiba dia mengalami usaha dagangnya sepi. Tidak banyak pengunjungnya, tidak banyak pembelinya. Karena dia konsultasikan kepada dukun, dukun berkata kepadanya, oh, ada tetanggamu yang jahilin kamu. Ya karena dia ikuti perkataan dukun, tersesatlah dia. Dia mulai meraba-raba siapa tetangganya yang iri kepadanya. Mulailah dia mencurigai tetangga-tetangganya. Kenapa? Karena mengikuti perkataan dukun. Ya. Maka akhirnya kemudian dukun semakin menyesatkannya. Kalau kamu pengen kembali maju usahamu, kamu harus cari tanah kubur yang usianya belum sampai 40 hari. Ambil tanah itu. Taburi di beberapa rumah yang kamu curigai. Di beberapa toko yang kamu curigai. Ini ada kejadiannya di daerah Atang Sanjaya yang kami jumpai. Ya. Sampai benar-benar dia cari, malah dia lebih ribet lagi. Cari mayit yang usia kematiannya belum sampai 40 hari, perempuan lagi. Dia dapat di daerah Sukabumi. Pergi dia di Sukabumi, dapat informasi. Ya. Nah, diambillah tanah kuburnya. Ditaburilah di beberapa rumah yang dia curigai. Nauzubillah, disesatkan oleh setan. Baik, jadi ma'asyiral muslimin azani Allahu wa iyyakum. Memperingati kelahiran Nabi adalah dengan meneladani Nabi dalam masalah akidah. Dalam masalah ibadah misalnya. Ibadah itu terbagi dua, ada mahdo, ada gairu mahdo. Mahdo itu hubungan penghambaan langsung seorang hamba dengan Allah. Seperti sholat, puasa, zakat, haji, umroh, zikir, doa, baca Quran, itu semua adalah ibadah mahdo. Adapun ibadah gairu mahdo adalah muamalah. Interaksi manusia dengan manusia, interaksi manusia dengan lingkungannya, interaksi manusia dengan binatang, dengan tumbuh-tumbuhan. Ini semua adalah ibadah gairu mahdo. Dan Nabi memberikan teladan kepada kita. Untuk ibadah mahdo, Nabi memberikan petunjuk dan ulama menjelaskannya. Ya, untuk ibadah mahdo, hukum asalnya haram dikerjakan sampai ada dalil yang memerintahkan. Untuk ibadah gairu mahdo, hukum asalnya halal sampai ada dalil yang mengharamkan. Sehingga kalau ibadah mahdo, jangan cari ada nggak dalil yang mengharamkannya. Jangan. Cari ada nggak dalil yang memerintahkannya. Kalau ibadah gairu mahdo, jangan cari dalil yang memerintahkan. Cari dalil ada nggak yang mengharamkannya. Sebab ibadah gairu mahdo itu muamalah. Dan kata para ulama, al-aslu fiha al-ibaha hatta yadullad dalil ala tahrimiha. Hukum asalnya adalah boleh sampai ditemukan adanya dalil yang mengharamkannya. Itu ibadah gairu mahdo. Misalnya ibadah mahdo ini adalah sholat. Maka Nabi teladan dalam masalah sholat. Di dalam Al-Quran, karena Al-Quran adalah akhlaknya Nabi, maka Nabi SAW sholat di awal waktu, berdasarkan petunjuk Quran surat An-Nisa ayat 103. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta.
Nabi itu sholatnya berjamaah berdasarkan petunjuk Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Warka'u ma'ar raki'in. Rukulah bersama orang-orang yang ruku. Dan Nabi itu sholatnya di masjid berdasarkan petunjuk surat At-Taubah ayat 18. Ya. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah. Sehingga Nabi sepanjang hayatnya meneladankan ini. Sampai-sampai sakit yang menyebabkan wafatnya, beliau tetap sholat di masjid. Meskipun beliau memberikan uzur kepada umatnya, boleh umatku tidak sholat berjamaah di masjid kalau dalam keadaan sakit, dalam keadaan hujan deras, atau dalam keadaan ketakutan. Tapi Nabi meskipun kemudian memberikan uzur, beliau tetap sholat berjamaah di masjid, meminta Abu Bakar menjadi imam. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'allamana sunanal huda wa inna min sunanil huda as-salatu fil masjidil ladzi yu'azzanu fihi. Nabi Muhammad telah mengajarkan kepada kami sunnah yang besar. Di antara sunnah yang besar itu adalah salat di masjid. Salat di masjid. Ini kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dalam masalah ibadah ghairu mahdoh misalnya, Nabi mengatakan, "Faman ghasyana falaysa minna." Jangan curang. Sebab siapa yang berbuat curang, dia bukan umatku. Maka kalau kita jadi pedagang, jangan curang, jangan tipu para pembeli, jangan tipu konsumen. Kalau jadi pejabat, jangan curang, jangan khianat. Sebab faman ghasyana falaysa minna. Jangan berbuat risywa. Sebab kata Nabi, ar-rasi wal murtasi la'anallahu wa rasuluhu. Siapa yang mau menyogok dan disogok, dilaknat oleh Allah dan juga Rasulnya. Jangan berbuat riba. Sebab kata Nabi SAW bahwa orang yang makan riba, orang yang memberi makan riba, dan orang-orang yang menjadi saksi terhadapnya, semuanya sama dosanya. La'anallah wa rasuluhu akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Kilahum ala sawa, kata Nabi. Sama semuanya dosanya. Nah, ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum ajmain, ini dalam masalah ibadah ghairu mahdoh. Ya. Sehingga kita yang memperingati kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan terkesan euforia. Euforia itu adalah kita sampai berpindah dari satu masjid ke masjid sebagai pedagang. Dia hadir dari satu masjid ke masjid untuk memperingati kelahiran Nabi. Besok paginya dia kembali berdagang, curang. Ini enggak benar. Ya. Bukan yang salah peringatannya ini dari masjid ke masjid, tapi dia tidak memahami makna memperingati kelahiran Nabi. Banyak yang terperangkap pada euforia semata, padahal tujuan kita memperingati kelahiran Nabi adalah menjadikan Nabi uswatun hasanah. Pejabat bergembira membuat peringatan kelahiran Nabi dengan begitu megahnya. Besok hari dia jadi pejabat, kembali dia korupsi. Kembali dia berkhianat. Ini enggak benar. Maka ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum ajmain. Nabi kedua dalam masalah akhlakul karimah atau adab. Kalau ini kita pahami, maka kita wajib meneladani Nabi dari bangun tidur sampai tidur kembali. Ya, kita harus tahu bagaimana adab bangun tidurnya Nabi, masuk kamar mandinya, berpakaiannya, keluar rumah, berkendaraannya, berjumpa manusia, adab sebagai anak kepada orang tua kepada anak, suami kepada istri, istri kepada suami. Ini semua diajarkan Nabi. Sampai dalam urusan yang privasi, hubungan jima, mandi wajib, itu semua ada petunjuknya. Di antaranya kata Aisyah radhiyallahu anha, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuhibbu at-tayammuna ala sya'ni kullihi fi tahurihi wa tarajulihi wa fi na'lihi. Kata Aisyah, secara umum beliau memberitahukan kepada kita, Nabi itu suka mendahulukan yang kanan untuk perkara-perkara kebaikan. Apa saja? Kalau itu kebaikan, Nabi mendahulukan kanan. Beliau memberikan 3 contoh dalam bersuci. Ketika kemudian bersisir, Nabi mendahulukan kanan. Jadi kalau kita bercermin, bersisir, jangan langsung kiri, tapi kanan dulu. Kanan. Ini perkara sepele, tapi ini membuktikan kita mencintai Nabi. Dahulukan yang kanan dulu kalau bersisir. Nah, baru kemudian yang kiri. Berpakaian, dahulukan kanan dulu. Ya. Memakai sendal, dahulukan kanan. Bukan sekedar pakai, tapi begitu sendal di depan kita, kaki kanan dulu yang menempel di sendal, masuk. Baru kemudian kaki kiri. Kalau melepas, baru kaki kiri dulu.
kaki kanan selesai sekeduanya. Kenapa? Semua yang baik-baik dahulukan kanan. Masuk masjid, bagus, kaki kanan. Keluar masjid banyak fitnah, banyak cobaan, kaki kiri. Masuk kamar mandi, WC, itu aib yang perlu kita tutupi. Privasi, kaki kiri. Begitu kita keluar, lepas aib-aib kita. Bahagia kita, kaki kanan. Masuk rumah, baiti jannati, kaki kanan. Keluar rumah, kita nggak tahu apa yang terjadi di luar rumah, kaki kiri. Jadi semua yang baik-baik dahulukan kanan. Dahulukan yang kanan. Nah ini sederhana saja. Sederhana saja. Tetapi bahwa ini kalau sungguh-sungguh kita lakukan, kita pelajari adab bangun tidurnya sampai tidurnya, maka ini menunjukkan bahwa kita benar-benar mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mencintai Rasulullah bukan ngaku-ngaku. Kalau cuma sekedar ngaku-ngaku, pepatah Arab mengatakan, begitu banyak orang yang mengaku cinta Laila, tapi Laila tidak mengakuinya. Begitu banyak orang yang mengaku cinta Rasulullah, tapi pembuktiannya tidak benar. Pedagang mencintai Rasulullah, tapi dia berdagang, dia curang, dia menipu. Nggak benar dia mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang terakhir, ma'asyiral muslimin, siapakah yang benar-benar memperingati kelahiran Nabi? Yang memperingati kelahiran Nabi adalah yang disebutkan oleh Allah di bagian akhir ayat. Liman kana yarjullaha. Yang memperingati kelahiran Nabi itu adalah siapa yang benar-benar mengharapkan Allah. Wal yaumal akhir, benar-benar mengharapkan hari akhir. Wa zakarallaha katsira, benar-benar banyak mengingat Allah. Ini yang akan memperingati kelahiran Nabi dengan benar. Yang pertama adalah liman kana yarjullaha, bagi siapa yang mengharapkan Allah. Siapa yang mengharapkan Allah? Apa maknanya? Mengharapkan Allah itu dua artinya. Pertama, mengharapkan ridho Allah di dunia. Kedua, mengharapkan melihat wajah Allah di akhirat. Rumus untuk mendapatkan ridho Allah di dunia, rumus untuk melihat wajah Allah di akhirat hanya satu. Ikuti Nabi. Teladani Nabi dalam akidah, dalam akhlak, dalam ibadah. Dalilnya, untuk mendapatkan ridho Allah, teladani Nabi adalah surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Yuhibbukumullah. Kalau kalian betul-betul menginginkan cinta dan ridho Allah, ikuti aku, kata Nabi. Ya, Allah yang menyuruh Nabi, wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, kalau mereka mencintai Allah dan menginginkan cinta Allah kepada mereka, wajib mereka mengikuti engkau. Itu surat Ali Imran ayat 31. Maka siapa yang menginginkan ridho Allah di dunia, pasti dia akan ikuti Nabi. Maka para pedagang, kalau dia ingin ridho Allah dalam berdagang, bukan sekedar untung semata, dia pasti akan meneladani Nabi dalam berdagang. Para pejabat, kalau dia pengen ridho Allah dalam menjabat, bukan sekedar euforia, bukan sekedar terkenal, bukan sekedar mengamankan aset bisnisnya, ya, dia pasti akan meneladani Nabi dalam selama proses masa jabatannya. Tapi mereka yang tidak menginginkan ridho Allah di dunia, inilah yang akan melakukan kecurangan dan kejahatan. Untuk bisa melihat wajah Allah, melihat wajah Allah puncak kenikmatan di dalam surga, nggak ada lagi di atasnya. Sehingga kata Nabi, wa ma utu syai'an ahabbu ilaihim min nadhar ila rabbihim. Puncak kenikmatan di dalam surga melihat wajah Allah, nggak ada lagi di atasnya. Apa rumusnya melihat wajah Allah? Ikuti Nabi. Allah mengatakan dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholiha wala yusrik bi ibadati rabbi ahada. Siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, syaratnya dua dalam surat Al-Kahfi ayat terakhir. Falyamal amalan sholiha, lakukan amal soleh. Apa itu amal soleh? Amal soleh itu rumusnya dua. Rukunnya dua. Apa itu? Antakuna niyatuka kholisatalillah wa yakunal amalu muwafaqan bima ja'a bihi ar-rasul. Bahwa amal soleh itu niatnya harus karena Allah, caranya sesuai petunjuk Nabi. Sehingga amal soleh itu meneladani Nabi dalam masalah ibadah dan adab atau akhlak. Lalu wala yusrik bi ibadati rabbi ahada, syarat kedua untuk berjumpa dengan Allah adalah meneladani Nabi dalam masalah akidah. Sehingga rumus untuk melihat wajah Allah, meneladani Nabi dalam masalah ibadah, akhlak dan akidah. Nah, sehingga mereka yang menginginkan sukses di akhirat melihat wajah Allah pasti mengikuti Nabi. Dia seorang pelaku ekonomi. Karena dia pengen berjumpa dengan Allah, pasti dia tidak akan berakad riba.
pasti dia tidak akan berakad maisir. Sebab riba maisir bisa menghalangi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian wal yaumal akhir. Orang yang mencintai Rasulullah dan memperingati kelahiran Nabi adalah orang yang menginginkan hari akhirat. Apa yang dimaksud dengan menginginkan hari akhirat? Yaitu orang yang ingin sukses di akhirat. Apa sukses di akhirat? Sukses di akhirat itu adalah al-inqadzu anin nar wa dukhul ilal jannah. Tidak tersentuh api neraka dan masuk surga. Itu sukses di akhirat. Dalilnya surat Ali Imran ayat 185. Allah mengatakan, "Faman zuziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Siapa yang selamat dari neraka dan masuk surga, itulah sebenar-benar keberuntungan. Apa rumusnya untuk beruntung di akhirat? Ikuti Nabi. Nggak ada yang lain. Dalilnya surat Al-Ahzab ayat 71. Allah mengatakan, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan azima." Siapa yang taat Allah dan taat kepada Rasulullah, dialah yang akan mendapatkan kemenangan, keberuntungan yang besar. Keberuntungan yang sebenarnya, yaitu sukses di akhirat. Wa dzakarallaha katsira. Orang yang betul-betul memperingati kelahiran Nabi adalah yang banyak menyebut nama Allah. Siapa yang banyak menyebut nama Allah itu orang yang beriman. Sebab Allah mengatakan dalam surat Al-Ahzab ayat 41, "Ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira." Wahai orang yang beriman, sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya. Maka yang menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya itu orang yang beriman, dan orang yang beriman yang meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang munafik, dia tidak memperingati kelahiran Nabi, sebab dia tidak mau meneladani Nabi. Kenapa? Sebab dia tidak banyak menyebut nama Allah. Allah mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 142, "Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas wa la yazkurunallaha illa qalila." Kata Allah, orang munafik itu mereka menipu Allah, maka Allah pun memperdayai mereka. Kalau mereka berdiri di dalam solat, maka solat didirikan dalam keadaan malas. Dia bersemangat solat karena dilihat orang. Wala yazkurunallaha illa qalila, dan orang munafik tidak banyak menyebut nama Allah. Orang munafik menyebut nama Allah tapi sedikit. Sehingga jangan harap orang munafik meneladani Nabi dalam akidah, dalam ibadah, dalam akhlak. Sebab yang meneladani Nabi dalam masalah akidah, akhlak, dan ibadah adalah yang banyak menyebut nama Allah. Yaitu orang yang beriman, bukan orang yang munafik. Orang yang banyak menyebut nama Allah, itu artinya adalah orang yang meneladani Nabi dari bangun tidur sampai tidur kembali. Kenapa bisa demikian? Sebab Nabi mengajarkan kepada kita, kullu kalamin aw amalin la yubda'u fihi bismillah fahu ajzam. Semua ucapan dan perbuatan kalau tidak diawali dengan nama Allah tercabut keberkahan. Maksudnya adalah Nabi mendidik umatnya agar selalu mendahulukan nama Allah dalam setiap ucapan dan perbuatan. Makanya kalau kita ikuti Nabi, adab-adabnya dari bangun tidur sampai tidur kembali, pasti lisan ini banyak menyebut nama Allah. Pasti. Bangun tidur langsung sebut nama Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Masuk kamar mandi, langsung menyebut nama Allah. Keluar kamar mandi, langsung mengatakan gufronaka, ampunanmu ya Allah. Mau makan, pasti sebut nama Allah. Mau minum, sebut nama Allah. Keluar rumah, sebut nama Allah. Berpakaian, sebut nama Allah. Berkendaraan, sebut nama Allah. Jadi kalau orang meneladani Nabi, dari bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan sampai ketika dia berjima, ketika dia mandi wajib, pasti nama Allah disebut. Maka orang yang banyak menyebut nama Allah adalah orang yang meneladani Nabi dari bangun tidur sampai tidur kembali. Dan yang terakhir, orang yang banyak menyebut nama Allah adalah orang yang banyak baca Quran. Kenapa? Karena lafaz Allah saja di dalam Al-Quran berjumlah 2669. Sehingga jika Al-Quran kita buka secara acak, di halaman yang terbuka akan terlihat nama Allah berulang. Bisa sampai 5-8 kali. Ya. Apalagi kalau Quran yang sekarang itu lafaz Allah sudah diberi warna merah. Kita bisa lihat betapa dalam satu halaman terbuka lafaz Allah berulang beberapa kali. Maka orang yang baca Quran dipastikan banyak menyebut nama Allah. Maka orang yang benar-benar mencintai Rasulullah, memperingati kelahiran Nabi, itu selalu baca Quran. Bagaimana mungkin seseorang mengaku cinta Nabi, memperingati kelahiran Nabi,
tapi tidak banyak membaca Quran. Sementara Al-Quran itu akhlaknya Nabi. Gak usahlah disebut ikut pengajian Quran, ikut tadabbur ayat, baca Quran dululah. Minimal 10 ayat per hari, atau berapa kali dia khatam Quran ini, ma'asyiral muslimin. Ya. Nah, betapa banyak kaum muslimin, mereka bisa sebulan gak ada interaksinya dengan Al-Quran sama sekali. Dalam sehari gak ada interaksinya baca Quran. Padahal Al-Quran ini, ya, kita baca terus sampai kapan? Hatta yatia kal yakin, sampai datang kematian. Kalau bisa 1 juz per hari, maka setiap bulan kita khatam sekali. 1 juz per hari. Ini belum berbicara tentang terjemahannya. Ayatnya dulu lah. Sebab ada orang sudah usia 60 tahun, 70 tahun. Kalau Al-Quran oke lah, dia sudah khatamkan sekian kali. Tapi ketika kita tanya, Bapak sudah khatamkan Quran berapa kali dengan terjemahan? Gak ada. Ya. Ditanya apa artinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Pak? Gak tahu. Padahal dia sudah ratusan ribu kali dia baca Al-Fatihah. Masa dia nggak tergoda untuk tahu artinya? Masa dia nggak tertarik, nggak penasaran, apa sih arti Al-Fatihah yang saya baca selama ini? Kalau saja induk Al-Quran, Al-Fatihah dia tidak tergoda, bagaimana dia bakal tergoda dengan surah-surah yang lain? Al-Fatihah saja tidak. Beginikah modelnya manusia mengaku cinta kepada Nabi? Al-Fatihah saja tidak diketahui artinya. Padahal kata Aisyah, inna khuluqan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana Al-Quran. Akhlaknya Nabi itu ini, Al-Quran. Baik ma'asyiral muslimin, azanillahu wa yakum. Inilah yang bisa kami sampaikan dari tadabbur surat Al-Ahzab ayat 21. Semoga kita insya Allah benar-benar diakui Allah sebagai umat Rasulullah yang memperingati kelahiran Nabi. Bukan sekedar euforia semata. Itu tidak salah. Tetapi jangan merasa itu sudah cukup membuktikan cinta kepada Nabi. Dengan kita berpindah dari satu masjid ke masjid, ikuti peringatan maulid. Tapi besoknya kembali bersosialisasi dengan masyarakat, curang lagi. Ini nggak benar, keliru dia di dalam memaknai peringatan kelahiran Nabi. Ingat, memperingati kelahiran Nabi bukan setahun sekali. Tapi setiap waktu, setiap tempat, setiap sikon. Mudah-mudahan kita insya Allah diakui Allah sebagai umat Nabi yang betul-betul memperingati kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nakhtafi bihadzal qadar, nas'alullah ayyaj'alana minal ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah. Sebelum kita tutup dengan doa kafaratul majlis, mungkin ada yang mau menambahkan atau dari Bapak sekalian ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada, kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Ya, tafadhal. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama adalah bahwa memperingati kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau dengan memperingati kelahiran Nabi adalah hikmah, tujuan dan peristiwanya beliau dilahirkan adalah untuk misi penyelamatan dan misi pembebasan, maka sepakat para ulama, tidak ada yang khilaf dengannya. Tapi kalau memperingati kelahiran Nabi dengan ihtifal itu perayaan, bahkan sekarang sudah dengan banyak ragamnya, maka tidak sepakat para ulama. Ada yang sampai mengharamkannya karena gulu. Ada yang bersikap wasat melihat ini syiar Islam. Ada yang juga sampai berlebih-lebihan, sampai perempuan joget-joget bahkan dengan aurat-aurat yang tidak tertutup. Ini sudah gulu. Ya, sudah gulu. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ketika melihat manusia berihtifal, berkumpul-kumpul untuk memperingati kelahiran Nabi, kata Syekhul Islam bahwa saya tidak memperingati kelahiran Nabi dengan cara seperti ini, tetapi saya berharap mereka yang berkumpul ini betul-betul mencintai Nabi. Betul-betul mencintai Nabi, bukan sekedar terperangkap pada acara tadi. Sehingga yang saya tegaskan tadi adalah jangan merasa cukup bahwa dengan hadir di ihtifal tadi kita sudah memperingati kelahiran Nabi. Jadi yang salahnya adalah karena kita tidak memaknai sebenarnya apa itu memperingati kelahiran Nabi. Kita menyangka bahwa kalau kita sudah hadir di acara pengajian, di acara ihtifal itu, dianggap kita sudah memperingati kelahiran Nabi. Sehingga besoknya kita kembali berdagang, kembali curang. Ya kan saya sudah peringati kelahiran Nabi. Ini yang keliru. Ya, ini yang keliru. Nah, sehingga tidak mengapa di masjid-masjid diselenggarakannya dalam rangka untuk
mengingatkan manusia tentang hikmah peristiwa tadi. Tapi yang paling mendasar bahwa kita memperingati kelahiran Nabi adalah hakikatnya. Bagaimana kita mengimplementasikan ajaran-ajaran itu. Ajaran-ajaran Nabi. Maka kalau kita berbicara syukur itu ada 3 dalam Islam. Pertama, syukur bil i'tiqad, dengan keyakinan dulu. Yang kedua, bil lisan. Dan yang ketiga, bil jawari, dengan perbuatan. Nah, yang kita kritisi tadi adalah banyak orang yang mensyukuri kelahiran Nabi, tapi bil jawari tidak mensyukuri kelahiran Nabi. Perbuatannya masih juga melanggar. Misalnya gitu. Oke. Sehingga yang kita inginkan adalah ketika ihtifal tadi dirayakan, dilaksanakan, kita pengen betul-betul diselenggarakan yang dengannya umat ini sudah Masya Allah banyak yang berkumpul. Ini kesempatan syiar Islam. Cuma sayangnya kadang dipanggil penceramah lagi yang hanya bisa berbuat ketawa ketiwi, sehingga tidak membuat orang takut kepada Allah, tidak bisa merasakan manfaat dan faedah dari apa acara itu. Ketika ditanya apa inti ceramahnya, pokoknya ceramahnya lucu-lucu. Apa intinya? Ya lucu-lucu, ketawa, nggak ada faedah. Jadi habis 2 jam hanya untuk tertawa saja. Ketika ditanya apa hikmahnya, ceramahnya apa-apa, bekal yang dibawa pulang, nggak ada. Padahal Nabi SAW membagikan kepada umatnya ini harta berupa ilmu. Bukan uang, tapi ilmu yang dibagikan Nabi SAW. Yang kedua, parahnya lagi, saya lihat di YouTube atau dengar di YouTube, sebagian penceramah justru di acara momen maulid ini kesempatan umat sudah berkumpul, malah diprovokasi. Apa provokasinya? Siapa yang tidak ikut acara maulid, dia tidak mencintai Rasulullah. Ini kan membuat peta konflik di tengah masyarakat. Sebab tidak semua orang mau ikut acara ihtifal. Yang mau ikut silakan, tapi ada juga orang yang tidak ikut ihtifal, tapi karena penceramahnya ya dia tidak memahami tentang hakikat memperingati kelahiran Nabi. Siapa yang tidak ikut acara ihtifal, dia tidak cinta Rasulullah. Dia tidak memperingati kelahiran Nabi, itu tidak cinta kepada Rasulullah, bukan umat Nabi. Ini memprovokasi. Padahal orang ini yang tidak ikut, dia rajin sholat 5 waktu di masjid, dia jujur dalam berdagang, tapi dia tidak memperingati acara-acara ihtifal tadi. Ya, mana yang benar? Ini memperingati ihtifal, besok dia curang, besok dia dusta, besok dia riba, tapi dia hadir di acara peringatan. Sedangkan ini nggak pernah hadir, tapi dia sholat 5 waktu di masjid, dia jujur, dia amanah, dia berdagang dengan baik. Mana yang memperingati kelahiran Nabi? Nah, jadi kita kehilangan esensi. Kita terperangkap pada acara kumpul-kumpulnya, tapi lupa pada esensinya. Ya, lupa pada esensinya. Bahkan ketika penceramah ribut, riuh. Karena orang berlomba untuk merebut makanannya. Jadi hikmahnya hilang. Apa hikmahnya? Nah, disinilah yang kita katakan kekurangannya di situ. Bagaimana panitia men-setting acara ini betul-betul ilmu itu bisa tersampaikan dengan baik kepada jamaah, kepada umat. Jarang-jarang umat ini mau ngumpul gitu. Makanya saya kalau diundang acara maulid, saya hadir di beberapa tempat. Dan saya harus sampaikan bahwa beginilah persoalan nanti, wah ustadznya tidak membuat ketawa, ya terserah. Yang pasti tujuan kita adalah menyampaikan yang seharusnya. Ya, kalau kemudian kita berdakwah mengikuti jamaah, nggak akan tersampaikan ilmu. Sebab jamaah itu tidak cinta dengan ilmu sebagiannya. Semangat mereka semangatnya hura-hura, ngumpul-ngumpul. Maka ya tentunya bagaimana kita sampaikan materi kita kemas, jangan terlalu panjang. Nggak seperti sekarang. Kalau sekarang agak panjang nih. Kita sampaikan materi tidak terlalu panjang, tetapi benar-benar yang kita sampaikan sesuatu yang ada oleh-oleh dibawa pulang oleh umat. Ketika ditanya apa yang disampaikan materi, minimal dia ingat ayatnya dan poin-poinnya. Ya, jangan sampai apa yang kamu dengarkan, pokoknya pencerahan tadi lucu-lucu. Ya, lucu-lucu. Apa hikmahnya? Lucu-lucu, nggak ditahu apa hikmahnya. Ya, baik. Kemudian terkait sholawat. Nah, sholawat itu sendiri di dalam kitab yang ditulis oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Beliau menjelaskan bahwa di dalam salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengapa kita itu membuat
bacaan-bacaan pujian kepada Nabi, salawat kepada Nabi, dengan catatan tidak melebihi haknya Nabi sebagai Nabi dan sebagai manusia. Karena dalam surat Al-Kahfi Allah mengatakan, Qul innama ana basyarum mislukum. Wahai Muhammad, katakan kepada umatmu, kamu itu basyar, manusia biasa, sama dengan manusia. Maka kita berikan pujian kepada Nabi apa yang menjadi haknya Nabi untuk dipuji, tidak boleh gulu, tidak boleh berlebihan. Nah, makanya muncullah beberapa salawat-salawat yang dikarang oleh manusia. Maka dibolehkan selagi tidak bertentangan maknanya atau kandungannya. Adapun kalau kita katakan salawat terbaik, ya salawat yang dibimbing Nabi berdasarkan wahyu. Salawat yang Nabi ajarkan di dalam tasyahud akhir. Itulah salawat yang terbaik. Itulah salawat nomor 1 dari semua salawat. Sebab ini salawat wahyu. Tuntunan wahyu. Adapun salawat yang lain, salawat nariyah, salawat al-fatih, itu buatan manusia. Dan tidak mengapa kalau tidak bertentangan secara syair-syair. Tapi ada beberapa salawat, saya tidak perlu sebutkan, yang secara maknanya bertentangan kalau tidak difahami dengan baik oleh yang bersalawat. Misalnya, ya Muhammad, dengan namamu lah segala musibah ini terangkat. Itu enggak benar. Ya Muhammad, alam semesta ini tercipta dengan cahayamu. Ini hadis palsu. Tapi ada di dalam syair-syair salawat yang beredar. Ya. Tidak terangkat musibah-musibah kami kecuali dengan namamu. Dan tidak turun hujan kecuali dengan cahaya wajahmu. Ini semua gulu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka kita bersalawat kepada Nabi selagi sesuai dengan haknya Nabi, maka tidak mengapa dengannya. Tapi kalau sudah di dalam syair salawat itu mensejajarkan Nabi dengan Allah, apalagi sampai sudah mempertuhankan Nabi, kayak tadi, musibah tidak terangkat kecuali dengan namamu wahai Muhammad. Nah, ini adalah jelas kekeliruan. Maka salawat yang terbaik adalah salawat yang Nabi ajarkan, yaitu salawat yang kita baca di dalam tasyahud akhir. Nah, itu salawat terbaik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Ini yang langsung Nabi ajarkan kepada sahabat. Mana yang terbaik? Perkataan manusia setelah Nabi atau perkataan Nabi tentang salawat? Ya, ketika sahabat bertanya dalam riwayat Imam Bukhari Muslim, ya Rasulullah, kaifa nusolli alaik? Bagaimana kami bersalawat kepadamu? Nabi langsung ajarkan salawat tadi. Dan ini yang kita baca di dalam tasyahud akhir. Jadi kalau kami pribadi ya bersalawat dengan Nabi dengan itu. Atau paling singkat, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Minimal 10 kali kita baca setiap hari. Ya, di waktu pagi, di waktu petang, itu paling minimal 10. Sebanyak-banyaknya bebas. Ya, cukup ya? Semoga. Kata-kata semoga. Semoga itu roja. Ya, roja itu permohonan. Di dalam beribadah kepada Allah, rukunnya itu 3. Al-mahabbah, ar-roja, al-khauf. Nah, dalam roja ini, apa bahasa Indonesia yang bisa mewakilinya? Kata semoga. Kita belum temukan makna yang di dalamnya ada makna yang sifatnya roja kecuali semoga. Jadi, kalau kemudian mengatakan tidak boleh berharap dengan Allah, itu bagaimana? Andaikan kita semua bisa berbahasa Arab, langsung meminta kepada Allah, Allahumma ikdi hajatana, ya Allah, tunaikanlah hajat-hajat kami. Tapi di dalam kemudian kita beradab kepada Allah SWT, kita hadirkan roja. Kita mengharap sama Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mengapa dengannya. Kenapa? Nah, itulah tadi kita katakan bahwa tidak ada masalah dengan ungkapan-ungkapan tadi, sebab kaidahnya adalah kita tidak istilah boleh berbeda, tapi jangan sampai kita terperangkap pada istilah-istilah kata yang misalnya begini. Boleh enggak kita mengatakan syahid fulan, syahid fulan? Kalau kemudian kita ingin menghukumi lafaznya, ini mesti ditanyakan dulu kepada orangnya. Kamu mengatakan syahid si fulan itu kenapa? Apakah memastikan dia syahid ataukah semoga dia syahid? Kalau memastikan dia syahid nggak boleh. Sebab hanya Nabi yang bisa memastikan si fulan masuk surga.
Kita nggak bisa menghukumi orang. Dia pasti masuk surga, ini nggak boleh. Makanya kalau ada orang yang meninggal dunia, walaupun dia meninggal selagi dia bukan kafir, dia masih muslim, meninggal bermaksud, nggak boleh kita pasti masuk neraka, itu nggak boleh. Nggak boleh. Atau orang yang sangat alim, sangat rajin berdakwah, kita katakan pasti masuk surga, juga nggak boleh. Nggak boleh memastikan. Sebab hanya Allah yang tahu. Maka kita katakan Allahu yarham. Nah ini artinya apa? Semoga Allah merahmatinya. Ya, semoga Allah merahmatinya. Karena kita nggak bisa memastikan. Makanya kenapa dia mengatakan almarhum tidak boleh? Sebab almarhum itu artinya dirahmati. Apakah kita memastikan? Nggak boleh dipastikan. Tapi boleh dengan niat doa. Almarhum semoga Allah merahmatinya. Tapi memastikan tidak boleh. Makanya sebenarnya kalau kita pengen. Jadi jangan kita benturkan antara ini bahasa Arab dengan terjemahan. Sebab tidak semua bahasa Arab bisa diwakili dengan terjemahan. Contohnya adalah Allah dalam Al-Quran mengatakan nahnu nazzalna alaikal kitab, kami yang menurunkan. Kami, apakah Allah banyak? Jangan dibenturkan dengan bahasa Indonesia, sebab kami itu bisa berarti banyak dalam bahasa Indonesia. Sementara bahasa Arab nahnu bisa bermakna tunggal yang menunjukkan ikhtiraman, pemuliaan. Antum, kalian dalam bahasa Arab tidak selalu bermakna jamak, sedangkan kalian dalam bahasa Indonesia adalah bentuk orang ketiga jamak. Sehingga bahasa Arab ini tidak boleh dibenturkan dengan bahasa Arab. Cuma kalau kita lihat cari sepadan makna, ya iya. Untuk memaknai ini. Ya, tetapi kemudian jangan dibenturkan bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Untuk beberapa makna yang kita pahami dalam bahasa Indonesia, itu berarti jamak. Di sini tidak. Nah demikian pula kata-kata semoga, ya itu tidak menunjukkan bahwa seakan-akan kita ragu dengan Allah. Tapi itu adalah roja, pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Cukup ya? Baik, naktafi bihadzal qadar. Nasallallahu ayyaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.